Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza. Di sini akan menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran Buddhisme dalam beberapa presentasi yang akan saya jelaskan, dan selamat mendengarkan. Dimana yang pertama saya akan membahas mengenai sejarah munculnya ajaran Buddhisme. Ajaran Buddhisme sendiri berasal dari India yang dibawa oleh seorang yang bernama Siddhartha Gautama. Pada awalnya, ia adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan. Dia hidup dalam keadaan yang serba mewah dan berkecukupan harta, tempat tinggal, hingga hidupnya yang terjamin. Namun, di balik itu, ada sesuatu yang membuat hatinya tidak enak dan merasa kurang bahagia. Tatkala ia melihat di sekitar kerajaan ada motivasi yang membuat hidupnya berubah, yakni rakyatnya sendiri, yaitu orang tua, ada orang yang sakit, orang yang mati, dan orang yang bertapa. Kemudian ia pergi ke sebuah pohon besar dan dia bermeditasi di sana. Selama bertahun-tahun, Siddhartha melakukan meditasi dan menjalani kehidupan yang sederhana sebagai petapa. Dia mengalami pencerahan di bawah pohon Bodhigaya di India pada usia 35 tahun. Setelah mencapai pencerahan, Siddhartha Gautama menjadi Buddha, yang berarti orang yang tercerahkan. Dia mengemban tugasnya mencakup konsep-konsep seperti 4 kebenaran mulia, jalan tengah, dan 8 jalur mulia. Ajaran yang diajarkan Siddhartha Gautama adalah ajaran yang disampaikan dari mulut ke mulut melalui percakapan, hingga pada akhirnya Siddhartha Gautama meninggal pada usia 80 tahun, dan ini dikenal dengan parinivarna dalam Buddhisme. Dan di sini saya akan membahas ajaran-ajaran yang telah disampaikan dari Sang Buddha sendiri dalam beberapa ajarannya, yaitu yang pertama, adapun ajaran yang diajarkan secara berdialog atau dari mulut ke mulut dengan percakapan-percakapan itu, Gautama memiliki murid dari beberapa ajaran yang telah diajarkannya. Nah, untuk menghormati Gautama, para murid mencoba mengutip dan mengumpulkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan menjadi suatu kitab sebagai ajaran menemukan kebenaran dan bentuk menghormati dan mengikuti ajarannya, yang menjadi dasar bagi praktik kepercayaan Buddhisme hingga hari ini. Dan kitab tersebut dinamakan dengan kitab Tripitaka. Adapun kitab yang pertama yaitu Vinaya Pitaka, yaitu kitab tentang peraturan serta tata tertib yang mengatur kehidupan para Buddha. Yang kedua, Sutta Pitaka, yang berisi dialog, ceramah-ceramah, tanya jawab, dan diskusi serta ajaran yang mencakup kehidupan dan praktik spiritual dalam agama Buddha. Yang ketiga ada Abdi Dhamma Pitaka atau kumpulan teks yang merupakan bagian integral dan tradisi Buddhisme yang berusaha untuk memberikan analisis yang mendalam tentang ajaran Buddha. Adapun ajaran yang kedua yaitu mengenai 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, maupun agama. Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia dalam ajaran Buddhisme harus mengalami dan meliputi oleh hukum kebenaran ini. Kebenaran ini bersifat universal dan diterima oleh seluruh umat yang mempercayai ajaran Buddhisme. Adapun kebenaran itu yang pertama, kebenaran tentang penderitaan atau dalam agama Buddha disebut sebagai dukkha. Ajaran ini mengatakan bahwa penderitaan adalah bagian dari alami dari kehidupan manusia. Yang kedua, kebenaran tentang asal mula penderitaan atau samudaya. Penderitaan yang berasal dari kerinduan dan keinginan manusia itu sendiri. Yang ketiga, kebenaran tentang akhir penderitaan atau niroda. Dalam
kebenaran ini yaitu kebenaran yang dapat diakhiri dengan menghentikan kerinduan dan keinginan yang ada dalam diri manusia. Yang keempat yaitu kebenaran tentang jalan menuju akhir penderitaan atau mangga, yakni jalan tengah yang terdiri dari 8 jalur mulia. Adapun jalur mulia yaitu kebenaran jalan yang ditempuh oleh umat para Buddha, yang disebutkan sebagai yang pertama pengertian yang benar atau samaditi, yang kedua pikiran yang benar atau sama sankappa, yang ketiga ada bicara yang benar yaitu sama vaca, dan yang keempat perbuatan yang benar atau sama kamata, yang kelima ada penghidupan yang benar atau sama ajiva, yang ke-6 ada usaha yang benar atau sama vayama, dan yang ke-7 ada perhatian yang benar atau sama sati, dan yang ke-8 ada konsentrasi yang benar atau sama samadhi. Ajaran pokok Buddhisme selanjutnya yaitu 3 prinsip dasar atau disebut dalam Tilakahana. Yang pertama ada Anicca. Anicca adalah suatu prinsip dasar yang mengatakan bahwa kenyataan ini sesungguhnya tidak ada yang abadi, di mana dunia adalah sesuatu yang sementara dan tidak abadi, dan segala sesuatu dapat berubah dengan seiring waktu. Yang kedua ada dukkha, yaitu disebutkan sebagai penderitaan. Sama dengan dunia yang dianggap sementara, dukkha juga menurut ajaran Buddhisme suatu penderitaan yang dialami seorang manusia tidaklah sementara, karena dalam perubahannya sikap manusia dapat merubah ke arah yang baik jika sesuatu itu dilakukan dengan secara baik. Selanjutnya ada anatta, yaitu mengajarkan bahwa tidak ada diri manusia yang abadi. Segala identitas yang ada yang melekat dalam diri manusia dapat juga seiring waktu berubah dengan berjalannya kehidupan di dunia ini sebagai ilusi yang dialami manusia, sewaktu-waktu dapat berubah dengan sejalan dengan ajaran pokok dari Buddhisme lainnya, yakni mengenai hukum karma. Hukum karma dalam ajaran pokok Buddhisme terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum sebab akibat. Karma disebutkan dalam ajaran Buddhisme adalah hukum yang diakibatkan oleh perlakuan moral dari manusia. Hukum sebab akibat sendiri adalah segala tindakan manusia itu memiliki konsekuensi. Baik perbuatan buruk akan menghasilkan sesuatu yang baik, dan sebaliknya jika perbuatan manusia itu tidak baik atau jahat akan menghasilkan sesuatu yang jahat. Yang kedua ada karma yang terbawa. Karma di sini mempengaruhi hidup saat ini dan masa depan selanjutnya. Karma baik atau buruk yang dihasilkan membawa dampak pada kehidupan yang masa depan dan reinkarnasi menurut kepercayaan Buddhisme. Yang selanjutnya ada karma dan reinkarnasi. Karma dan reinkarnasi memiliki keterkaitan yang erat dalam ajaran Buddhisme, karena karma atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sebelumnya akan berpengaruh dalam kehidupan selanjutnya dalam keadaan baik. Kehidupan baik sebelumnya akan menghasilkan kehidupan yang baik setelah kehidupan kematiannya. Pun sebaliknya, jika perbuatan itu buruk dalam kehidupan sebelumnya, maka dalam kehidupan selanjutnya karma tersebut akan melekat kepada diri manusia itu. Lalu bebas dari karma di sini disebutkan sebagai pemahaman dan pencerahan yang benar untuk sampai dapat memutuskan karma. Dengan pemahaman dan pencerahan dalam kehidupan sebelumnya, maka dalam kehidupan selanjutnya manusia akan dapat memutuskan karma buruknya dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik di kedepan hari. Ajaran pokok mengenai reinkarnasi dalam Buddhisme disebut sebagai samsara, di mana reinkarnasi adalah ajaran yang merupakan perpindahan jiwa setelah kematian.
tidak hanya jiwa saja, tetapi juga ke karakter dari manusia dalam kehidupan sebelumnya. Ajaran tentang reinkarnasi ini terikat dengan doktrin karma, di mana doktrin ini mengajarkan hukum kausalitas atau sebab akibat. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sebelumnya akan berlanjut dalam kehidupan selanjutnya, di mana perbuatan baik yang dilakukan dalam kehidupan sebelumnya akan berdampak pada kehidupan selanjutnya menurut ajaran Buddhisme. Menurut Buddhisme, salah satu usaha untuk memutuskan karma buruk dalam kehidupan sebelumnya adalah melalui pencerahan atau penerangan kembali kepada kehidupan ajaran-ajaran Buddha yang lebih baik. Hanya melalui usaha yang benar-benar dan sungguh-sungguh dalam kebudaannya, maka akan sampai kepada nirwana yang ingin tercapai, menjadi pencapaian terbaik bagi umat Buddha. Ajaran yang terakhir mengenai pencerahan dan keselamatan atau dalam Buddhisme disebut sebagai nirwana. Pencerahan dalam konteks Buddhisme merupakan pencapaian tertinggi yang disampaikan oleh seorang individu Buddhisme. Dalam pencerahan ini, keadaan adalah kesadaran yang bebas dari penderitaan, keinginan, serta kebodohan. Pencerahan dicapai dengan mengikuti jalan tengah, memahami konsep sunyata atau kekosongan, dan memahami meditasi yang mendalam atau melakukan meditasi. Nirwana adalah istilah untuk menggambarkan keadaan pencerahan, merujuk pada pencapaian kebebasan dan kedamaian yang merupakan tujuan akhir dari seorang Buddhisme. Sedangkan keselamatan dalam ajaran Buddhisme merupakan pencapaian mengenai penyandaran serta pencerahan. Konsep keselamatan dalam Buddhisme merupakan sebuah perubahan konsep psikologis dalam diri manusia atau kondisi batin manusia. Hal ini diungkapkan sehubung dengan pelenyapan sang ego yang dimiliki manusia untuk mencapai keinginan-keinginannya, serta membangun sang batin dalam Buddhisme disebut sebagai Buddha Mood, untuk keutuhan batin yang di dalam diri manusia untuk sampai kepada nirwana tertinggi.